Shalom anak-anak muda. Aku percaya kita ada di tempat ini bukan suatu kebetulan, namun karena kasih setia Tuhan. Amin. Amin. Ya mari teman-teman, kita persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita persiapkan posisi yang terbaik karena kita sama-sama mau memuji dan menyembah Tuhan.
Terima kasih Tuhan, Kau telah mentibakan kami di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun Bapa. Siang ini kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Urapi setiap kami agar kami bisa menerima hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Anak-anak muda yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom anak-anak muda. Shalom. Mana suaranya yang sebelah kiri aku? Shalom. Yang sebelah kanan aku mana suaranya? Shalom. Ya teman-teman, mari kita sama-sama angkat pujian ini dengan sukacita. Sebab Tuhan adalah Allah yang hebat, Tuhan adalah Allah yang perkasa. Sorakan It's greater than my grief, it's greater than my fear, it's greater than my sorrow. Your love is the only one I need, it's the only one I see, it's the only one I long for. Jesus Christ, Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me so I can be alive. Ku berseru kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Ku berseru layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Anak-anak muda sorakan haleluya. Sekali lagi katakan, My God is greater than my grief, is greater than my fear, is greater than my sorrow. Your love is the only one I need, is the only one I see, is the only one I long for. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me so I can be alive. Ku berseru kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Ku berseru layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Sekali lagi katakan, ku berseru kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Ku berseru layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Sama-sama katakan, You are the Son of God. You died for me, so I can be alive. Jesus Christ, You are the Son of God. You died for me, so I can be alive. Jesus Christ, anak-anak muda suarakan, Jesus Christ, You are the Son of God. You died for me so I can be alive. Ku berseru kudus, kudus. Katakan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Ku berseru layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Sekali lagi katakan, ku berseru kudus, kudus. Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Ku berseru
Kita diberi tugas untuk nyatakan bahwa Tuhan kita hebat. Amin. Siapa yang setuju Tuhan kita hebat? Sorakan haleluya. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Yuk sama-sama tepuk tanganmu teman-teman. Ya Tuhan, hari ini kami menyaksikan pada dunia kedahsyatan, kehebatan dan keajaiban-Mu ya Bapa. Kan dunia penebusan mulia, kuasa salibmu sempurna. Nyatakan, tunjukkan Pada manusia kedahsyatan-Mu, oh Tuhan. Pakailah kami jadi saksi bagi generasi ini. kami berdiri hingga nyatalah dahsyat Engkau. Kini kami kan memuji dengan senap hati hingga nyatalah dahsyat. Dahsyat Engkau, hebat Tuhan. Mari anak-anak muda, dengan segenap hatimu bersama-sama nyatakan, saksikan. Saksikan pada dunia penebusan yang mulia, kuasa salibmu sempurna. Dan tunjukkan pada manusia kedahsyatan-Mu, oh Tuhan. Pakailah kami jadi saksi-Mu bagi generasi ini. Kami berdiri hingga nyatalah dahsyat Engkau. Kini kami kan memuji dengan senap hati hingga nyatalah. Anak-anak muda sendiri nyatakan, Bagi boleh sambil tepuk tanganmu di atas kepala yuk. hingga nyatalah, Nyatakan dia dahsyat. kini kami kan memuji dengan senap hati hingga nyatalah. Nyatakan bagi generasi ini kami berdiri hingga nyatalah dahsyat Engkau. Kini kami kan memuji dengan senap hati hingga nyatalah dahsyat Engkau. nyatakan dahsyat. Dahsyat Engkau hebat, dahsyat Engkau hebat. Sekali lagi kasih sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan teman-teman. Tuhan kau Tuhan yang dahsyat dan hebat. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi kasih sorak-sorai dan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan. Silakan duduk teman-teman semua. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita teman-teman. Kita mau masuk untuk menyembah Tuhan lebih baik. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Menaruh kuasa dari tempat maha tinggi,
Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari dengan segenap hatimu bersama-sama kita angkat pujian dari awal. Bapa, Kau mendengar. Bapa, Kau seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah lelah, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Dengan segenap hatimu bersama nyanyikan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu,
Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Ayo berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat, teman-teman. Kami imani lagu ini dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Kami aman, tenang, damai bersama dengan Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih untuk apa yang sudah kami lalui dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Kami mengucap syukur, Tuhan, penyertaan Tuhan gak pernah habis dalam setiap kehidupan kami. 22 hari sudah kami lewati di tahun 2023, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, kalau kami bisa ada di tahun ini, kami tahu karena itu semua Tuhan menyertai kami, Tuhan. Di setiap kami, Tuhan, hari ini, Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Biar mungkin kami gak hafal semua isi khotbah, tapi mungkin kami bisa Tuhan ngomong bagi setiap kami 1-2 kalimat sederhana, tapi biar itu menjadi nilai dalam setiap kehidupan kami di masa muda kami, Tuhan. Aku berdoa untuk setiap kami, Tuhan. Jadikan kami seorang murid yang mau dengerin firman Tuhan. Berkati hamba, berkati aku, Tuhan. Aku gak bisa apa-apa tanpa Engkau. Biar setiap perkataan aku yang aku keluarkan itu semua dari Tuhan. Dan biar Tuhan hari ini berbicara bagi setiap kami. Terima kasih, Tuhan. Di setiap kami buka hati kami. Kami siap mendengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya, sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Bolehkan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan, teman-teman. Silakan duduk semuanya. Terima kasih teman-teman PPW. Thank you teman-teman WL Singer pemusik. Tuhan memberkati semuanya. Oke, selamat siang semuanya. Shalom. Waduh, kurang semangat aja sih PSJ. Shalom. Shalom. Oke, kita masuk tahun baru ya teman-teman ya. Kebetulan hari ini juga Hong Si Fa Choi ya, betul ya. Dan juga tahun 2023 juga teman-teman. Siapa yang tahun baru pasti punya yang namanya resolusi. Angkat tangannya, ada yang punya resolusi? Ada? Aku pengen kurusan Kak tahun ini, ada mungkin? Ada yang tahun 2022 pengen kurusan tapi gagal, boleh angkat tangannya tinggi-tinggi, kita akan doakan. Oh ya, masuk saya ya. Oke teman-teman, pasti setiap awal tahun gitu ya teman-teman ya, pasti kita selalu memiliki resolusi, memiliki pingin apa, pingin jadi apa. Dan aku tahu, aku percaya, aku yakin teman-teman semua pasti semuanya pingin lebih baik. Betul? Betul teman-teman? Betul ya? Coba lihat kanan kirinya, bilang katakan hari ini, kamu harus lebih baik. Katakan, kamu harus lebih baik. Ya? Oke, teman-teman hari ini kita mau belajar bagaimana kita dari masa muda kita bisa mengupgrade diri kita teman-teman. Boleh PowerPoint-nya? Oke, kalau teman-teman suka tema hari ini adalah upgrade life. Katakan upgrade life. Katakan upgrade life. Nah, teman-teman kita mau sama-sama belajar bagaimana hari ini kita di masa muda kita. Walaupun kita masih muda teman-teman, tapi jangan pernah orang meremehkan kita. Betul teman-teman? Ya, dari masa muda kita justru harus kita upgrade diri kita. Untuk jadi lebih baik dan semakin baik. Amin teman-teman. Nah teman-teman kalau teman-teman lihat, boleh next. Kalau teman-teman lihat upgrade, sebenarnya apa arti kata upgrade teman-teman? Aku cari di kamus, upgrade artinya adalah raise to higher standard. Berarti bagaimana kita bisa untuk maju ke standar yang berikutnya. Aku mau bilang gini teman-teman, kalau anak muda jangan punya mental standar, amin. Kalian di tempat manapun kalian, kebanyakan aku mungkin anak sekolah ya. Kalian masih sekolah, kalian mungkin udah mau masuk kuliah. Ayo sama-sama, jangan punya mental biasa-biasa. Tapi jadilah yang luar biasa dimanapun engkau berada, amin. Yang percaya katakan amin. Teman-teman hari ini kita mau belajar bagaimana dalam hidup kita anak muda. Jangan sampai kehidupan kita malah menjadi turun. Tapi seperti firman Tuhan katakan harus semakin naik dan semakin naik teman-teman. Nah next. Kalau teman-teman lihat firman Tuhan dalam Yesaya 59 ayat 2 berkata bahwa gini. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala apa?
kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala apa? Dosamu. Teman-teman jadi gini, apa yang membuat kita jadi downgrade, nggak upgrade adalah satu teman-teman, dosa. Jangan pernah teman-teman berkata bahwa Kak aku mau upgrade diri aku. Aku mau upgrade diri aku lebih baik lagi. Tapi kalau teman-teman masih menyimpan dosa, teman-teman masih suka dengan yang namanya dosa. Sorry, jangan pernah berpikir teman-teman bisa upgrade diri teman-teman. Contoh, teman-teman tahu Adam ya? Adam dan Hawa ada di taman apa? Taman Eden. Itu istilah teman-teman, itu taman paling bagus seantero dunia. Itu teman-teman betul ya? Adam mau ngapain bisa, ya? Mau makan tinggal makan, mau minum tinggal minum. Semuanya indah, bisa ketemu Tuhan, bisa ngobrol sama Tuhan. Kurang apa? Betul? Tapi apa yang akhirnya kenapa Adam keluar dari Taman Eden? Singkat, karena Adam dan Hawa makan apa? Buah pengetahuan yang baik dan jahat. Betul? Buah terlarang. Karena dia makan, padahal Tuhan udah bilang, Dam, jangan dimakan. Hau, jangan dimakan ya Dam, hau, jangan makan buah itu. Tapi apa mereka lakukan? Mereka makan, betul? Karena mereka makan apa terjadi? Akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Dan akhirnya apa? Mereka diusir dari Taman Eden. Dan akhirnya apa? Mereka yang tadinya enak, yang hidupnya enak. Akhirnya apa? Mereka merasakan susah, kerja, sakit, dan lain-lain. Kenapa? Karena dosa. Yang tadinya sudah level di atas, turun jadi level bawah. Teman-teman dengar, kalau teman-teman hari-hari ini, yuk. Siapa yang pengen kerinduan hidupnya lebih baik? Boleh angkat tangannya dong, boleh angkat tangannya yang memiliki kerinduan hidup lebih baik. Boleh angkat tangannya tinggi-tinggi, jangan malu-malu. Yang pengen, yuk tinggalkan setiap dosa kita. Amin. Amin. Hari ini kita mau belajar teman-teman, dari satu tokoh Alkitab yang aku suka banget karena dia benar-benar hidup dari titik terendah, sangat amat rendah. Sekali lagi, sangat amat rendah. Dia dibuang, dia dijual, tapi bagaimana dalam kehidupan dia, Tuhan bisa angkat dia, mempromosikan dia, sampai menjadi seseorang yang luar biasa. Namanya Yusuf, katakan Yusuf. Teman-teman semua pernah sekolah minggu betul? Tahu kisah Yusuf? Tahu? Tahu ya? Yusuf anaknya siapa? Ya, anaknya? Ya? Cukup. Bagaimana pada saat itu kalau teman-teman tahu ya, Yusuf anak kesayangan. Kakak-kakaknya, kokonya semua iri, betul? Apa terjadi akhirnya? Kokonya langsung buang dia. Dia udah dibuang, dijual. Ya, teman-teman betul ya? Akhirnya apa? Yusuf dijual bawa ke Mesir ya teman-temannya. Hari ini kita mau belajar bagaimana kehidupan Yusuf. Yang dari bawah Tuhan angkat sampai dia dari level tertinggi. Oke, next. Yang pertama teman-teman harus tahu kalau apapun yang kamu lakukan, boleh next. Kalau teman-teman mau melakukan apapun juga dalam kehidupan teman-teman, yang harus teman-teman lakukan supaya teman-teman bisa mengupgrade diri teman-teman adalah kerjakan. Katakan kerjakan. Katakan kerjakan. Teman-teman coba sama-sama next kita lihat firman Tuhan dalam Kejadian 39 ayat 1 sampai 2. Baca sama-sama ya. 1, lihat layar semua, jangan lihat HP, lihat layar semua. Lihat layar di depan, 1, 2, 3. Adapun Yusuf dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal penjara, memberi dia apa? Membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan apa? Menyertai Yusuf. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Teman-teman dengar, walaupun Yusuf udah dibuang, udah dipisahkan sama papanya yang dia sayang, teman-teman. Tapi dengar, pada saat dia dibuang ke Mesir, dia dibeli, dia suruh kerja di rumahnya Potifar. Apa yang dia lakukan? Dia gak mengeluh dengan keadaan. Sekali lagi, dia gak mengeluh dengan keadaan. Dia gak mengeluh dengan kenapa kok aku seperti ini. Dia gak mengeluh dengan kenapa aku dibuang jauh dari orang tua aku. No, tapi apa yang dia lakukan? Pada saat dia di rumah Potifar, dia mau mengerjakan yang terbaik yang dia bisa kerjakan. Amin. Teman-teman dengar teman-teman. Jangan pernah menyalahkan kondisi kamu. Aku gak pernah tahu apa kondisi kalian. Mungkin hari ini kondisi kalian lagi ngerasa gak enak.
ngerasa galau, ngerasa nggak enak banget kak, sekolah seperti ini kak, anak-anaknya nggak asik, nggak enak banget kak di pelayanan seperti ini, nggak enak, denger. Kalian nggak bisa mengontrol sekitar kalian, tapi yang bisa kalian lakukan, kalian bisa mengontrol respon diri kalian. Dengar teman-teman, kalau kalian mau hidupnya maju, next, yang pertama kalian lakukan adalah apa? Kerjakan apa yang ada di depan mata kita. Coba lihat aku. Hari ini apa yang di depan matamu? Sekolahmu? PR-mu? Tugasmu? Kuliahmu? Pekerjaanmu? Apa yang di depan matamu? Kerjakan dengan baik. Jangan pernah mimpi teman-teman, jangan pernah mimpi mau sampai puncak. Kalau kamu gak pernah injek anak tangga pertama. Karena kenapa? Waktu kamu bisa melangkah di anak tangga pertama, kamu bisa lanjut ke anak tangga kedua, anak tangga ketiga, dan anak tangga selanjutnya. Sampai kamu sampai puncak. Ya, dengar, aku mau tanya. Boleh nggak kalian berdoa untuk cita-cita kalian? Boleh atau nggak? Boleh nggak? Boleh. Boleh? Sepakat boleh ya? Aku tanya sekarang. Bisa nggak kalau kalian punya cita-cita, kalian yang lakukan setiap hari kan cuma berdoa. Setiap pagi berdoa, tidur. Berdoa, tidur. Bisa nggak sampai cita-citanya? Hah? Enggak? Yakin? Bisa atau enggak? Dengar. Kalian misalnya mau jadi apapun juga. Tapi kalian cuma berdoa aja. Percayalah. Tidak akan pernah bisa terjadi. Karena kenapa? Tuhan kita tuh juga mau kita untuk berusaha bekerja. Aku percaya Tuhan kita ciptakan kita bukan untuk supaya kita malas. Yang percaya katakan amin. Anak Tuhan gak boleh malas, amin. Anak Tuhan harus rajin, amin. Jangan pernah punya mental. Yang penting aku berdoa aja kak. Udah deh, aku berdoa aku pasti jamin. Aku berdoa besok Tuhan langsung jawab, langsung aku jadi kaya. Mustahil. Dengar, hari ini kalian masih muda-muda semua. Aku mau bilang adik-adik semua, teman-teman semua. Yuk kerjakan apa yang ada di depan kalian. Next. Teman-teman di sini ada yang pakai Apple, tahu Apple ya? Tahu ya? Ada yang pakai produk Apple nggak? iPhone, iPad, iWatch, keren banget pakai ya kan? Apa lagi kan? Pokoknya semualah yang itu semua teman-teman ya. Penciptanya namanya siapa? Steve Jobs. Ada yang pernah nonton filmnya nggak? Ada yang pernah nonton filmnya Steve Jobs atau nggak? Nggak tahu, saya kasih tahu. Ada yang tahu lagi? Ada yang nggak tahu? Dengar, Steve Jobs ini adalah pencipta dari Apple teman-teman. Salah satu owner pertama yang dia membuat Apple teman-teman ya. Tapi gini teman-teman dengar, waktu dia memiliki ide untuk membuat sesuatu yang praktis lewat Apple teman-teman. Dia nggak langsung oke, kita buat Apple. Kita sewa gedung di Tamrin. Kita sewa gedung di Sudirman. Kita sewa gedung di tempat yang estetik kalau masuk Instagram. Sedap ya. Tempat yang keren, yang kece banget. Enggak. Mereka mulai dari mana? Kantor pertama Apple adalah sebuah apa? Sebuah garasi rumah. Dimulai dari garasi, Steve Jobs dan Steve Wozniak bekerja di garasi milik Jobs pada awalnya. Mereka memulai dari Apple 1 segala macam. Kalau teman-teman, zaman teman-teman nggak tahu ya. Dulu ada yang namanya Macintosh. Ada yang tahu? Nggak pernah ya. Kojung pasti tahu ya Macintosh ya. Kojung tahu ya. Macintosh dulu, ya kan? Dulu dari awal mereka buat dari Macintosh, mereka buat iPod lah, membuat iPhone, membuat iPad, iWatch, apa semua. Dimulai dari mana? Dimulai dari garasi rumah. Dengar, dia kerjakan mulai dari hal yang kecil. Tapi dengar, waktu Steve Jobs lakukan ini teman-teman, dia nggak gengsi, dia nggak malu, dia nggak peduli dengan apapun juga. Saat dia kerjakan, dia bilang, aku kerjakan. Mau di garasi, mau dimanapun juga aku kerjakan. Dengar teman-teman, hari ini di mana posisimu? Mungkin hari ini kamu masih merasa, kak aku kan masih kelas 1 SMP kak. Aku kan masih masih kelas 2 SMP lah kak, masih kecil lah kak. Nggak usah lah kak, santai aja dulu. Dengar, justru dari kecil kamu harus sudah mulai kerjakan semua dengan baik. Amin. Jangan males. Colek kanan kirinya, lihat kanan kiri, katakan bilang jangan males. Jangan males. Amin. Anak Tuhan gak boleh males. Ya teman-teman ya.
Jadi teman-teman kita belajar pertama teman-teman. Kalau teman-teman mau untuk upgrade kehidupan teman-teman, yuk mulai kerjakan sesuatu yang ada di depan kalian. Amin. Kalau disuruh orang tua cuci piring, kerjakan atau enggak? Kalau disuruh orang tua cuci piring, kerjakan atau enggak? Kerjakan. Jangan males. Dari hal kecil, kalau kamu bisa kerjakan, kamu akan bisa melakukan hal yang lebih besar. Amin. Sepakat teman-teman? Yang percaya boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus teman-teman. Yang pertama ada tentang kerjakan. Yang kedua teman-teman ya, yang kedua next adalah tentang dipercaya. Katakan dipercaya. Siapa yang di sini cowok-cowok umur 15, 16, 17? Angkat tangannya, ada? Oh banyak ya, oke. Siapa yang di sini pernah les nyetir? Angkat tangannya. Les mengemudi ada nggak les nyetir? Maju Jaya, Mekar Jaya gitu kan. Tunas Jaya gitu. Tahu kan yang mobil-mobil yang latihan. Aku dulu pernah les nyetir teman-teman. Ya, ini jangan ditiru. Katakan jangan ditiru. Ya, jadi sebenarnya aku udah bisa nyetir dulu. Ya, aku kecil udah bisa nyetir, tapi aku diem-diem di balik mamaku. Aku nggak mau mamaku tahu ya. Tiba-tiba mamaku bilang sama aku gini waktu aku umur 16 tahun. Nito kamu les nyetir. Waduh les nyetir gitu kan. Padahal aku udah bisa. Tapi akhirnya apa? Oke masih siap les nyetir gitu ya. Akhirnya waktu aku les nyetir, pertama kali aku les nyetir, aku di depan, pak gurunya di samping aku, mamaku di belakang. Ya, teman-teman ya. Kalau dulu les nyetir itu manual semua mobilnya. Sekarang udah les nyetir matic ya. Aku gak tahu kayaknya udah ada. Kalau dulu manual semua teman-teman ya. Karena ada mamaku di belakang, aku pura-pura gak bisa. Ya, teman-teman ya. Jadi jalan gigi satu, mati. Gitu kan mamaku, aduh Nito belum bisa gitu ya. Akhirnya apa? Karena mamaku panik Nito belum bisa. Hari kedua mamaku gak mau ikut ya teman-teman ya. Karena takut mamaku. Nah hari kedua waktu mamaku udah gak ada. Aku nyetir lancar, sep gitu. Langsung gurunya, loh kamu udah bisa? Aku cuma bilang, shh, udah pak duduk manis aja. Sedap ya kan ya? Gurunya duduk manis, gue nyetir. Sat, pak mau kemana kita jalan-jalan. Widih gitu udah bisa ya teman-teman ya. Dengar, sebenarnya aku udah bisa. Sekali lagi, sebenarnya aku udah bisa. Tapi mamaku gak percaya sama aku. Jadinya apa? Walaupun aku udah lulus les nyetir selama 1 minggu. Selesai les nyetir, aku mau bawa mobil, gak boleh sama mamaku. Yang cowok-cowok pernah gitu gak? Mau bawa mobil gak boleh gitu ya. Gak boleh. Mau nyetir sendiri gak boleh. Nito kamu gak boleh nyetir sendiri, minimal harus ada temenin. Harus ada supir, harus ada cowok di samping kamu yang sudah bisa. Harus temenin, kamu gak boleh sendirian. Teman-teman, dulu aku pertama kali bisa nyetir. Aku waktu pertama kali keluar kota teman-teman ya. Aku nyetir di depan, seisi mobil doa syafaat. Doa puasa. Doa Bapa kami, gitu teman-teman. Semuanya berdoa, gitu teman-teman. Karena kenapa? Masih belum percaya sama Kak Nito. Tapi akhirnya apa? Saat berjalan waktu, aku lebih sering nyetir, aku punya mobil segala macam. Akhirnya apa? Akhirnya aku dipercaya, bisa nyetir. Sekarang kalau aku nyetir, orang lain tidur, sedap, menikmati. Nito nyetirnya enak sekali. Widih, ya teman-teman ya. Intinya satu, bisa itu bisa belajar, betul? Tapi soal dipercaya, itu perlu waktu. Amin. Amin. Kalau kamu mau maju hidupnya, kalau kamu upgrade hidup kamu, gak cukup kamu cuman jago doang. No. Tapi yang lebih penting, kamu harus bisa dipercaya. Yang sepakat katakan amin. Teman-teman, kita belajar dari Yusuf ya teman-teman ya. Teman-teman tahu kisah Yusuf, bagaimana Yusuf dari di rumah Potifar, masuk penjara, keluar penjara karena bisa artikan mimpinya Firaun, dan akhirnya dia jadi orang percayaan Firaun. Tapi kalau teman-teman tahu, di setiap season musimnya Yusuf selalu menjadi orang yang dipercaya. Kita buktikan, next. Yang pertama teman-teman, dalam pekerjaannya. Dalam pekerjaan teman-teman, kalau teman-teman lihat dalam Kejadian 39 ayat 3-4, aku bacakan. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membawa berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat apa? Kasih tuannya. Dan ia boleh apa? Melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Dengar, rumah Potifar yang rumahnya mewah. Yusuf yang bukan siapa-siapa. Karena dia mengerjakan dengan taat, akhirnya apa? Akhirnya dia dipercaya sama Potifar untuk dia bisa mengurus rumahnya. Betul? Betul teman-teman? Betul ya? Sampai ada satu titik di mana tante Potifar lihat Yusuf. Ucup lucu juga ternyata ya. Ucup kemerah-merahan ya, Ucup lucu ya. Sini sama tante. Gitu ya teman-teman ya.
Pertama tante goda. Ucup oh Tuhan tolong. Jangan tante, jangan gitu. Makin hari teman-teman, si tante makin tergoda dengan Yusuf, betul? Tante ngomong, Ucup sini Jo sama tante dulu. Peluk-peluk tante dulu. Gitu teman-teman ya. Akhirnya apa dilakukan? Yusuf gak mau, betul? Akhirnya apa dilakukan? Sampai akhirnya si tante Potifar ini sampai melepaskan jubahnya teman-teman ya. Apa yang lakukan Yusuf? Yusuf langsung berlari, betul ya? Bukan berlari mendekat tapi dengar, kalau ketemu dosa jangan mendekat tapi menjauh. Amin. Amin. Waktu Yusuf melihat tante Potifar buka itu semua. Bukan langsung Yusuf datangin tante Potifar, tante jangan dipeluk bertobat, tante jangan. Bukan, tapi apa yang dilakukan? Langsung Yusuf lari, betul teman-teman ya? Cowok-cowok dengar, kalau ada godaan yang kalian gak kuat, jangan coba-coba mendekat, langsung menjauh. Amin. Amin. Dengar, Yusuf melakukan hal bahwa pada saat Potifar yang sudah percaya sama dia, tapi Potifar goda dia, apa yang dilakukan? Yusuf lari menjauh. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yusuf difitnah oleh tante Potifar, betul? Dan akhirnya Yusuf masuk penjara, betul teman-teman ya? Mungkin pada saat itu Yusuf di penjara, di sidang ya teman-teman ya. Masuk TV, di sidang kan, langsung ada penggemar Yusuf bilang, Yusuf tidak bersalah, bebaskan Yusuf segala macam. Gitu teman-teman ya. Mungkin langsung ada sidang yang besar segala macam ya. Kayak apa ya? Ya teman-teman ya. Terus akhirnya waktu di sidang segala macam, akhirnya apa yang terjadi? Yusuf diputuskan untuk masuk ke dalam penjara. Tapi dengar, apa yang dilakukan pada saat di dalam penjara? Intinya adalah apa? Next. Intinya pada saat Yusuf di penjara, Kejadian 3:22. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dengar, di dalam penjara pun, di dalam hal yang gak enak. Siapa yang di sini pengen masuk penjara? Boleh angkat tangannya? Kita akan doakan, ada? Nggak ada ya? Semuanya gak pernah mau masuk penjara. Penjara, percayalah teman-teman, penjara tuh gak enak. Ya. Aku dulu pernah masuk penjara, pelayanan, bukan masuk penjara ya. Masih pelayanan di penjara teman-teman ya. Aku pernah masuk pelayanan penjara. Itu gak enak. Beneran gak enak teman-teman. Dan Yusuf ada di situasi kondisi bahwa dia masuk penjara, hal yang kita semua gak pingin, betul? Tapi dengar, walaupun di dalam penjara, Yusuf tetap dipercaya sama kepala penjara. Yusuf tetap dipercayakan hal-hal di dalam penjara. Walaupun mungkin ini di penjara bos. Bukan di istana, tapi dengar, dari hal yang kecil, Yusuf dipercayakan, dia ambil tanggung jawab itu. Dan akhirnya apa? Kepala penjara percaya sama Yusuf. Dengar, bukan cuma di penjara, next. Sampai saat Yusuf ketemu dengan Firaun. Intinya singkat teman-teman, akhirnya Yusuf, ada orang kepercayaan Firaun yang akhirnya memanggil Yusuf. Untuk apa? Untuk Yusuf harus artikan mimpi dari Firaun apa. Dan dengar, pada saat Yusuf mengartikan mimpinya Firaun, itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Kalau Yusuf mengartikan mimpi Firaun tidak sesuai dengan kemauannya Firaun, tidak mengenakan hati Firaun, apa yang terjadi? Yusuf akan dihukum mati. Apa yang melakukan? Yusuf akhirnya mengartikan mimpi Firaun tentang bagaimana 7 tahun masa kejayaan, kelimpahan, dan juga masa kelaparan. Dan kita lihat teman-teman di ayat ini, Firaun berkata bahwa apa? Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dari rumah Potifar, dia dipercaya, dia ambil tanggung jawab. Masuk ke penjara, hal yang gak enak. Tapi dengar, dia tetap ambil tanggung jawab. Sampai ke level pemerintahan. Yusuf dipercaya oleh Firaun. Firaun, pemimpinnya, pemimpin Mesir, dia dipercayakan. Dan akhirnya apa? Yusuf mau ambil tanggung jawab itu. Betul? Dengar teman-teman, kenapa Yusuf bisa seperti itu? Simple. Karena pasti Yusuf dalam hidupnya dia mau bertanggung jawab penuh dengan apa yang diperintahkan pada dia. Dengar anak muda, kalian semua masih muda betul? Betul? Dengar. Anak muda harus bisa bertanggung jawab. Yang percaya katakan amin. Amin.
Kalau dikasih uang, ada kembaliannya. Lu ambil atau lu balikin? Ambil. Bertobat sudah ya. Kalau ada kembaliannya kasih orang tua atau balikin orang tua atau ambil? Ambil. Oh Tuhan jamah kami semua hari ini ya. Kita akan ada doa pertobatan habis ini teman-teman ya. Dengar. Soal nanti mama papa kamu mau kasih nomor sekian. Tapi belajarlah bertanggung jawab. Kalau ada kembalian kasih. Ma ini ada kembalian. Pa ini ada kembalian. Karena kenapa? Dari hal kecil. Kalau kamu gak bisa bertanggung jawab. Gimana kau bisa dipercayakan hal besar? Amin? Amin? Teman-teman tahu gak? Aku waktu itu pernah lihat. Contoh ya. Aku pernah lihat ada orang ditangkap karena korupsi. Ditangkap KPK. Wih sedap. Dan intinya apa teman-teman? Waktu aku lihat profil dari orang itu yang ditangkap. Dia bukan orang susah. Dia orang kaya. Tanahnya di mana-mana. Hartanya banyak. Kuliahnya itu masuk kuliah luar negeri yang bagus-bagus. Tapi dengar, kenapa akhirnya bisa korupsi? Simple. Karena dia orang yang tidak bisa dipercaya. Suka ngambil, suka nyuri. Kalian pikir emang orang jahat itu langsung jahat? No. Orang jahat itu mulai dari kejahatan kecil. Kenapa bisa jadi kejahatan kecil? Karena dia gak pernah bertanggung jawab dengan hal kecil. Dengar teman-teman, kalian masih muda semua. Bertanggung jawablah mulai dari hal kecil. Aku udah kesaksian sedikit teman-teman. Next. Ini aku kurang lebih 12 tahun, 10 tahun yang lalu teman-teman. Ya. Bukan yang rambut kuning, yang atas ya teman-teman ya. Kok kamu kayak gak percaya ini aku ya? Ini aku, bukan yang kuning, yang atas. Ya. Ini aku dulu pertama kali pelayanan teman-teman. Dulu kan aku sekolah Alkitab, sekolah teologi, jadi ya aku prakteknya tuh di gereja. Dan percayalah gerejanya gak kayak kalian yang enak gini, enggak. Sederhana. Dulu aku tuh main musik, anaknya musik banget. Musik BGT. Pokoknya gue harus main musik, pemain gitar. Wah, Cornelson gak ada apa-apanya lah gayanya. Lebih bergaya gue, jagoan-jagoan dia. Ya, tapi gue pokoknya yang penting gaya dulu lah segala macam kan. Gue pengen main musik. Pas sampai sana aku disuruh ngapain? Suruh jadi guru sekolah minggu. Haleluya. Bukan berarti guru sekolah minggu jelek. Enggak. Tapi maksudnya apa? Aku gak bisa ngajar sekolah minggu. Ya teman-teman ya. Bukan berarti guru sekolah minggu jelek. Enggak, guru sekolah minggu bagus. Tapi masalahnya Kak Nito gak bisa ngajar anak kecil. Aku maunya main musik gitu ya. Aku jadi nangis ya. Aku maunya main musik. Tapi ibu gembala bilang, Nito tolong ya. Sekolah minggu. Haleluya. Percayalah, aku tuh paling takut kalau aku ngajar haleluya gitu kan, gaya-gaya badut kan, shalom gitu kan, terus anak-anak cuma gendong. Halo adek. Halo. Ada sukacita? Ada. Waduh, itu kalau gue ketemu yang begitu, waduh, itu beneran, aduh, aku paling takut. Aku paling takut ketemu anak kecil. Teman-teman ya, akhirnya apa terjadi? Akhirnya aku suruh ngajar. Itu aku udah meremeh deh. Itu pokoknya anak-anak mau ngapain terserah deh. Mereka mau nangis mau apa yang penting aku ngajar. Sampai satu titik ada acara besar di gereja. Ya di gereja itu acara besar lah ya. Natal. Aku berharap Nito nih si pemusik banget ya kan. Si pemusik yang aku rasa aku bisa sebenarnya gitu ya. Kayaknya bisa deh kalau aku main di ibadah umumnya, ibadah rayanya main musik ya. Apa yang dilakukan? Nito kamu di bawah. Main panggung boneka. Haleluya ya teman-teman ya. Ada yang tahu panggung boneka? Ada? Oh pada gak tahu semua. Taunya Alkitab semua di sini ya, firman Tuhan. Keren. Sini sih keren. Keren semua di sini ya. Lo tau panggung boneka gak? Panggung boneka itu tuh kan pakai tangan, betul ya? Kan ada kayak, bukan mimbar apa tuh? Apa kojung, korden ya itu ya itulah pokoknya lah ya. Terus gue harus ngapain? Harus berlutut men. Betul kan? Terus gue harus mainin peran gitu kan. Kadang-kadang 2 peran. Halo shalom gitu kan. Kayak Doraemon ya gue ya kan. Ya kan, pintu kemana saja gitu kan. Intinya apa teman-teman? Gue harus main. Dan sorry di sana panas. Nggak kayak di sini dingin. Di sana panas banget. Jadi lu tahu nggak? Udah panas, keringetan, angkat keteknya tangannya kan. Lu bisa bayangin kan gimana kan? Dengar, bagi aku, mungkin kalau yang memang terpanggil untuk situ bagus. Tapi bagi aku, dengar, aku pinginnya main musik. Aku pinginnya bisa main musik, well, haleluya, shalom gitu kan kayak tadi well keren. Shalom gitu bagi generasi ini. Ini bukan gitu, halo shalom, gitu mulu. Dengar teman-teman, sekali lagi bukan berarti pelayanan sekolah minggu jelek, enggak.
Tapi apa? Akunya pingin main musik. Disuruhnya dipercayanya ngapain? Main panggung boneka. Tapi dengar teman-teman, aku belajar dari sini adalah apa? Ini sampai aku foto ya. Tapi aku juga gak kepikiran kalau ternyata foto ini sangat menjadi memori dalam hidup aku. Ini dulu aku iseng amat. Kenapa aku iseng? Biasa, HP baru Android ya. Baru punya Android ya teman-teman. Jadi wih foto keren nih upload di Facebook. Tahu Facebook? Gak tahu ya? Oke. Maaf, sorry. Taunya TikTok sih semua ya. Dengar, ini gue ambil dari Facebook nih makanya agak pecah-pecah. Tapi intinya apa teman-teman? Aku rasa aku bisa. Sekali lagi, aku rasa aku bisa di situ. Tapi aku dipercaya di sini. Tapi dengar, apakah aku mau ngeluh? Iya ngeluh. Tapi aku kerjakan. Karena kenapa? Bagi aku, dipercayakan di sini adalah modal untuk aku bisa dipercayakan di sana. Amin? Siapa yang di sini merasa? Hari-hari ini kamu dipercayakan hal yang kecil. Menurut kamu kecil. Menurut kamu dipercayakan hal yang, Kak sebenarnya gue bisa lebih. Gue bisa lebih Kak. Gue bisa banget Kak seperti dia yang keren di depan itu. Ya ampun Kak, gue bisa lebih keren daripada dia. Tapi seberapa sering kita ngerasa bahwa, kenapa sih aku gak pernah dipercaya hal besar? Kenapa aku gak pernah dipercaya hal yang keren-keren, yang grande-grande? Kenapa harus di sini? Dengar, kalau hari ini kamu lagi dipercaya hal yang menurut kamu kecil, itu gak kecil teman-teman. Sekali lagi, itu gak kecil. Tuhan lagi proses kamu. Tuhan lagi proses kamu. Untuk apa? Untuk kamu bisa menghadapi hal yang besar. Amin? 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 Jangan pernah merasa kecil. Karena kenapa teman-teman? Waktu kamu setia dalam hal kecil, soal hal besar, Tuhan tinggal jadi hal besar. Tapi kalau kamu dalam hal kecil aja, kamu ngeluh, kamu berontak, kamu ngerasa males, kamu ngerasa nggak mau, gimana hal besar kamu bisa dipercayakan? Amin teman-teman? Amin? Siap dipercayakan nggak? Siapa di sini siap dipercayakan hal sesuatu yang besar dari kecil? Angkat tangannya boleh. Kamu siap dipercayakan? Dimulai dari hal yang kecil. Amin? Amin? Belajar sesuatu, amin teman-teman? Yang belajar sesuatu boleh kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang dahsyat teman-teman. Oke, tentang dipercayakan. Yang terakhir, boleh pemain keyboard bantu aku ya, kayak tadi. Main di A, sedap. Udah belajar ya chordnya ya, aman? Aman. Nah teman-teman, jadi gini. Yang terakhir adalah bukan cuman soal mengerjakan. Bukan cuman soal bisa dipercaya. Tapi dengar, yang utama ternyata kenapa Yusuf bisa sampai dengan titik terakhir. Dia bisa diangkat Tuhan, diangkat adalah karena apa? Karena ada penyertaan Tuhan. Kita lihat ayatnya, next. Teman-teman dengar, saat di pekerjaan teman-teman. Ayat 3, ayat 2 bilang ini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sekali lagi, tetapi Tuhan apa? Menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Dengar, di pekerjaan Yusuf Tuhan sertai. Sampai Potifar lihat, gile ya. Ada Yusuf jadi diberkati di rumah. Gile ya, ada Yusuf kita kayak ngerasa damai ya. Dengar, bukan karena Yusufnya. Tapi karena ada Tuhan lewat hidupnya Yusuf. Oke, pekerjaan. Udah di pekerjaan, nyungsep ke bawah. You know nyungsep? Tau nyungsep ya? Bahasa Jerman tuh, nyungsep ke bawah. Masuk ke dalam apa? Penjara, next. Di penjara akhirnya apa? Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia kepadanya. Dan membuat apa? Yusuf kesayangan bagi apa? Kepala penjara itu. Di musim yang gak enak. Di musim yang sulit di penjara. Tapi apa? Tuhan tetap sertai Yusuf. Walaupun di penjara, tetap Tuhan angkat Yusuf. Siapa yang hari-hari ini kamu dengar khotbah tentang upgrade life, tapi kamu pulang dari tempat ini kamu ngerasa, kakak bisa ngomong, kakak nggak tahu kondisi keluarga aku seperti apa, kakak nggak tahu kayak ekonomi aku seperti apa, kakak nggak tahu kan gimana kesulitan aku, kakak nggak tahu gimana kegalauan aku, kakak nggak tahu kan gimana aku overthinking sama semuanya. Dengar, aku mau jawab, aku emang nggak tahu. Sekali lagi, aku emang nggak tahu. Tapi percayalah, Tuhan tahu. Percayalah, Tuhan tahu.
Kamu lagi di lembah kekelaman. Kamu lagi ngalamin hal yang kayaknya aku udah males. Aku pengen keluar aja Kak. Aku pengen keluar dari keluargaku. Aku pengen keluar dari pelayanan. Aku pengen keluar dari gereja, aku males. Aku hari Minggu ke gereja cuma ikut orang tua, aku cuma ikut orang tua aja Kak. Aku udah males sebenarnya Kak. Capek. Dengar, Tuhan tahu. Sekali lagi, Tuhan tahu. Dengar, bukan cuman saat di penjara. Bahkan saat dia naik ke atas, next. Di depan Firaun teman-teman. Lalu berkatalah Firaun kepada para pengawalnya, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Firaun, orang yang notabene mungkin gak percaya sama Tuhan Allah. Tapi pada saat Tuhan menyertai Yusuf, Firaun bisa ngomong kalau ini karena Tuhan Allahmu menyertai kamu. Mungkin ada di antara kalian yang ngerasa, Kak, lingkungan aku tuh ya Kak, Kristen KTP lah Kak. Ya aku doang yang datang ke gereja. Wah sekitar aku mah boro-boro Kak. Aku gak punya, bahasa sekarang, supporting system yang kuat. Sedap ya. Kanan kiriku gak kayak aku mah anak Tuhan banget, tapi kanan kiriku Kak. Aku males Kak, aduh Kak, aku pulang males ketemu orang-orang sekitar aku gitu semua Kak. Dengar, walaupun orang-orang sekitar kamu gak bisa support kamu, tapi waktu Tuhan support kamu, sertain kamu, Tuhan bisa ubahkan semuanya. Amin. Teman-teman tadi dengar lagu tadi. Kalau teman-teman tahu lagu tadi ya teman-teman. Tadi waktu dengar lagu tadi, jujur tadi aku nangis. Kenapa aku nangis? Simple. Itu lagu adalah lagu waktu aku di ICU sama mamaku. Waktu kemarin 2021 aku COVID sama mamaku. Sampai mamaku meninggal di ICU. Itu lagu yang ada. Itu lagu simple. Aku sama mamaku di ruang IGD waktu awal-awal. Malam-malam jam 12. Kami belum dapat kamar karena mamaku tahu ya waktu COVID ya. Mamaku harus pakai oksigen. Dan pada saat itu oksigennya belum ada segala macam. Kami di ruang IGD. Malam-malam. Jam 12 malam aku dipanggil, jam 12 malam. Aku lagi COVID, mamaku lagi COVID. Kami sebelahan rancangnya di IGD. Tiba-tiba ada suster. Aku gak tahu dari mana. Itu bukan rumah sakit Kristen, rumah sakit umum. Tiba-tiba suster itu nyanyi. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Siapa ini kan? Sorry kan, lagi COVID. Otaknya agak-agak belum respon kan ya. Gue cuma mikir, ini kan lagu gereja bukan ya? Gitu. Padahal kan itu lagu gereja, tapi gue mikir, kayak lagu gereja. Ini kayaknya bukan lagu BCL, kayak bukan lagu Tulus, ini kayak lagu gereja kayak ini. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini. Aduh, karena otaknya belum nyambung, aku catat di HP aku di notes. Mengalir kuasa dari tempat mati. Akhirnya apa? Akhirnya udah. Aku save lagu itu dan akhirnya aku cari Spotify. Oh iya benar ini lagu gereja. Itu lagu muter terus di otak aku. Setiap hari aku play. Itu Spotify aku tuh satu minggu isi cuma lagu itu terus. Muter terus. Di lembah kekelaman. Seakan aku di penjara yang aku gak bisa upgrade. Tuhan, boro-boro upgrade. Ini kondisi lagi susah nih. Kita di rumah sakit. Mamaku masuk ICU, sekarat segala macam. Tapi apa yang keluar? Mengalir kuasa. Gimana lagunya? Dari tempat maha tinggi. Nyanyi sama-sama yuk apa? Bapa kekal mulia. Apa? Kau hadir di sini. Terus memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Nih penting. Ku kan bersamamu Bapa. Kamu lagi stuck hidup kamu. Kamu lagi sulit. Kamu lagi ngerasa Kak, oh udahlah segini aja Kak gak bisa maju. Kak overthinking nih Kak. Kak gelisah. Kak gimana gak ada supporting system. Kak gimana? Dengar. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Kak orang tua begini Kak. Kak gimana Kak aku di sekolah aku tuh dibully Kak. Kak gimana Kak aku di rumah aku orang tua aku berantem terus. Kak gimana bisa maju Kak orang di rumah aja begini berantem terus gak enak Kak. Kak aku pengen keluar.
Apa jawabannya? 1, ku kan tenang bersamamu. Siapa? Bapa. Waktu Tuhan udah sertai kamu. Dengar, waktu Tuhan udah sertain kamu. Nggak ada damai sejahtera yang bisa ngalahin itu. Kamu mau cari dimanapun. Teman-teman dengar, waktu kamu kecewa, jangan pernah cari pelarian ke manusia. Jangan pernah cari pelarian kamu cari cowok, cari cewek yang gak bener, pacaran gak bener. Jangan cari pelarian kamu nakal. Jangan cari pelarian kamu mau jadi anak nakal karena kamu kecewa sama rumah kamu. Dengar, kalau kamu mau upgrade diri kamu, saat situasi gak menentu, teman-teman cari Tuhan. Tuhan yang sertain kamu hari ini. Amin. Teman-teman, HP ini, next. HP ini, aku berapa kali HP ini saat aku main Instagram, teman-teman pernah gak main Instagram? Terus tiba-tiba HP-nya, Instagramnya kayak crash, minta di upgrade. Pernah? Pernah ya? Harus update, betul ya teman-teman ya? Tapi dengar, apa kuncinya saat HP ini aku bisa update Instagram? Bukan soal aku cari di App Store mana Instagram aku update, no. Tapi apa? Aku harus punya sinyal, betul? Ini HP nggak punya sinyal. Kalau HP ini nggak punya sinyal, percuma nggak bakal bisa diupdate, betul? Untuk update butuh sinyal. Saat sudah terkoneksi sama sumbernya sinyal, baru bisa update, betul? Tapi dengar, waktu aku udah update, misalnya aku nggak punya kuota, si Nito nih nggak punya kuota, si Nito cari kafe yang ada wifi-nya. Ketemu kafe yang wifi-nya kenceng. Akhirnya Nito lihat menu yang paling murah es teh manis. Nito beli es teh manis 1 dan di kafe 5 jam. Untuk apa? Untuk cari wifi. Ya. Waktu aku udah dapat wifi, wah koneksinya kenceng nih kan. Aku update Instagram, update TikTok, update semuanya di-update. Selesai. Waktu udah di-update. Kalau aku keluar lagi dari kafe itu, aku nggak ada sinyal lagi. Mau Instagramnya di-update versi terbaru, TikToknya di-update versi terbaru, bisa jalan atau enggak? Kenapa nggak bisa? Nggak ada sinyal. Dengar, kalau kamu fokus hanya sebatas fokus update. Tapi kamu nggak punya sinyal yang baik sama Tuhan. Kamu nggak punya hubungan koneksi yang baik sama Tuhan. Aku mau bilang satu, percuma semuanya. Kamu nggak bisa update. Kalau kamu di posisi mana, Kak, pada saat aku mau update, aku deket sama Tuhan. Pelayanan JC semua ibadah aku pelayanan, Kak. Cool, kalau bisa Senin sampai Sabtu ada aku ikut semuanya, Kak. Gua sama Tuhan gini banget, Kak, hopeng banget, Kak, gitu ya. Gitu ya. Kamu update hidup ya. Tapi dengar, waktu kamu udah upgrade, tapi kamu memutuskan untuk kamu tinggalin Tuhan, sinyalnya hilang, percayalah, aplikasinya nggak bisa jalan lagi. Kamu udah di atas, tapi kalau kamu tinggalin Tuhan, percayalah, sia-sia semua ya teman-teman. Teman-teman mau hari ini upgrade hidup teman-teman? Mau? Jangan berpikir karena kamu masih muda, santai-santai aja dulu. No, justru semasa kamu muda, jangan ada orang yang remehkan kamu. Tapi kamu harus bangkit, kamu jadi yang terdepan. Teman-teman siap hari ini mau upgrade diri teman-teman? Siap? Mau? Boleh lihat aku semua, jangan lihat HP, boleh lihat aku semua. Teman-teman mau upgrade diri teman-teman semua? Mau upgrade hidup teman-teman lebih baik lagi? Mau upgrade diri teman-teman walaupun mungkin keadaannya gak enak, teman-teman mau lebih naik lagi? Mau? Yuk kalau mau sama-sama kita bangkit berdiri teman-teman yuk. Teman-teman yuk kita belajar serius sama Tuhan yuk, hargai Tuhan yuk. Teman-teman fokus sama Tuhan hari ini. Teman-teman tutup mata teman-teman berdoa deh. Tutup matanya semua teman-teman, jangan ada yang lihat kanan kiri. Yuk kita mau berdoa sama Tuhan yuk. Seperti yang tadi aku bilang, aku gak pernah tahu masalah kalian apa. Aku gak pernah tahu pergumulan kalian apa. Aku gak pernah tahu situasi kalian seperti apa. Cuman kalian yang tahu. Tutup mata semua. Hari ini teman-teman, coba ngomong sama Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan teman-teman? Teman-teman rindu keluarga dipulihkan untuk aku bisa naik kelas. Teman-teman rindu ekonomi dipulihkan, keluarganya. Teman-teman rindu aku pingin dapat sesuatu yang terbaik, sekolahku terbaik. Teman-teman tutup matanya semua teman-teman yuk. Coba berdoa sama Tuhan hari ini.
Berdoa minta sama Tuhan. Tuhan itu bukan Tuhan yang jauh. Firman bilang Tuhan hanya sekedar sejauh doa. Hari ini kamu doa sama Tuhan. Kamu doa sama Tuhan, minta sama Tuhan. Tuhan dengar kata Tuhan. Kedua, kalau kamu udah berdoa, hari ini teman-teman, yang memisahkan antara kamu dan Tuhan adalah dosa kamu. Hari ini teman-teman yuk, jujur sama Tuhan yuk. Ini aku gak tahu kok, kanan kiri kamu gak tahu. Cuman kamu sama Tuhan yang tahu. Berdoa, kamu ngaku sama Tuhan. Apa dosa kamu sama Tuhan? Apa dosa yang gak bisa kamu lepasin? Dengar aku mau bilang, Tuhan udah tahu kok dosa kamu. Tuhan tahu setiap detail dosa kamu. Tapi apa yang Tuhan mau? Yang Tuhan mau kamu jujur sama Tuhan. Kamu jujur sama Tuhan. Ngaku sama Tuhan. Yuk ngaku sama Tuhan hari ini. Teman-teman, Tuhan maaf apa? Tuhan maaf aku udah gini. Tuhan maaf aku udah begini. Tuhan maaf aku udah gini. Yang terakhir, kalau teman-teman sudah ngaku sama Tuhan, teman-teman udah jujur sama Tuhan, aku mau ini mau itu. Teman-teman mau gak serahkan semua sama Tuhan? Tinggalkan semua ego kamu, tinggalkan semua pikiran kamu. Kamu serahin, kamu kasih sama Tuhan. Sama seperti waktu anak kecil bawa 5 roti 2 ikan. Dia gak tahu kalau itu akan menjadi mujizat. Dia gak tahu kalau itu akan menjadi besar. Bagian dia apa? Bagian dia kasih sama Tuhan. Tuhan, ini aku cuma punya 5 roti 2 ikan. Aku kasih sama Tuhan. Tuhan yang beracara. Hari ini teman-teman, kalau kamu mau serahkan itu semua sama Tuhan, segala cita-cita kamu, segala masa depan kamu, teman-teman, angkat tanganmu yuk. Aku percaya waktu kamu angkat tangan, Tuhan turun tangan bagi kehidupan kamu. Waktu kamu angkat tangan, kamu serahkan sama Tuhan, Tuhan yang turun tangan bagi kehidupan kamu. Bagi teman-teman yang mau, jangan malu-malu sama Tuhan. Tuhan gak mau yang setengah-setengah. Kamu angkat tanganmu tinggi-tinggi, come on. 1, 2, 3, come on, tinggi-tinggi, paling tinggi. Setinggi yang kamu bisa, kamu bilang sama Tuhan. Tuhan, ini aku loh. Tuhan, jangan tinggalin aku, ini aku Tuhan. Waktu aku angkat tangan, Tuhan turun tangan. Tuhan, lihat tangan-tangan anak-anakmu, adik-adikku yang terangkat ini Tuhan. Mereka rindu kangen sama Tuhan. Mereka tahu sesuatu yang besar terjadi, tapi mereka perlu Tuhan. Mereka perlu Tuhan. Tuhan, genggam tangan mereka. Genggam tangan mereka. Aku punya Tuhan yang besar, sama-sama katakan yuk. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Katakan kemenangan. Yang mau angkat tanganmu tinggi-tinggi sama-sama dengan iman. Katakan aku ini sama-sama, come on. Aku punya Tuhan yang besar, oh, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Kemenangan dan oh, katakan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi ujian visi sama-sama yuk. Angkat tanganmu tinggi sama Tuhan, sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang
percaya kami telah menerima kuasa daripada Tuhan yang memampukan kami untuk kami menjadikan anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi, yang lebih dahsyat lagi, dan yang lebih diberkati lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman semua. Siapa yang diberkati oleh pelayanan Kak Nicole Kak Granito hari ini boleh angkat tangannya? Yuk kita arahkan tangan kita ke Kak Nito, sama-sama kita bilang thank you Kak Nito untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik teman-teman, pada kesempatan ini aku mau bertanya, adakah yang baru pertama kali hadir di JTC PRJ? Boleh angkat tangannya, kami rindu untuk menyambut teman-teman yang baru pertama kali hadir di ibadah pada siang hari ini. Boleh angkat tangannya teman-teman yang baru pertama kali hadir? Iya, ada satu di depan aku, shalom. Adakah lagi teman-teman yang baru pertama kali hadir? Oke, puji Tuhan semuanya, jemaat yang luar biasa teman-teman, terima kasih. Ini juga jadi tugas setiap kita untuk boleh sama-sama kita ajak teman-teman kita beribadah di sini, biar kita sama-sama diberkati, biar kita sama-sama bertumbuh dan nama Tuhan boleh dimuliakan. Amin. Baiklah teman-teman, saat ini kita juga akan memberikan persembahan. Untuk teman-teman yang akan memberikan persembahan secara tunai, bisa diserahkan nanti di kotak belakang, di kotak di depan pintu, atau teman-teman kalau misalnya mau menyerahkan, memberikan persembahan secara elektronik, teman-teman bisa scan barcode yang ada di depan, atau scan barcode yang akan nanti ditampilkan. Oleh karena itu sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi kami, penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Saat ini kami akan memberikan persembahan kami, syukur kami yang terbaik bagi Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Kau yang berkati persembahan ini, kiranya Tuhan jadikan persembahan ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam menyampaikan berkat dan kemuliaan nama Tuhan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, mari anak-anak muda yang siap memberi, sama-sama katakan. Amin. Ya, selagi itu kita akan menyaksikan pengumuman. Gongxi, 新年快乐，万事如意，身体健康。Happy Chinese New Year, you guys! And you're here with JTC News. First of all, JTC ingin mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Kak Granito. God bless you abundantly. Nggak kerasa ya, udah akhir bulan lagi. Kita udah harus berpisah nih sama bulan Januari. But well, you know the drill. Akhir bulan artinya Yaps, JTC Connect. Yuk kita seru-seruan bareng. Jangan lupa untuk ajak teman-temanmu ya. Kita puji dan sembah namanya bersama. Oh, another thing. For more information and updates, check out aja Instagram dan YouTube kami @JTCPRJ. 2023 nih, nggak zaman ansos sendiri lagi di rumah. Apalagi cosplay semedi di kamar seharian. Nggak asik. Udah waktunya untuk kenalan sama teman-teman baru. Maka dari itu join Cool yuk, tempat untuk curhat, sharing, tanya-tanya, belajar, dan bertumbuh. Tinggal scan QR Code aja di sini atau klik link di bio Instagram kami. Kamu? Oh, kamu yang di sana? Iya, kamu juga. Kalian yang merasa punya talenta dalam bermusik, ngomong di depan orang, bahkan sekedar senyum dan menyapa orang. Talenta kalian dibutuhkan di sini. Bagi kalian yang rindu untuk melayani, JTC masih membuka rekrutmen di bidang pemusik, usher, dan announcer. Yuk jangan tunggu-tunggu lebih lama, mari kita pakai kemampuan ini untuk memuliakan namanya. Pengumumannya sampai situ dulu deh, Mimin juga mau cari angpau nih. 祝你这一周过得愉快，再见大家。 Demikian pengumuman untuk minggu hari ini, teman-teman. Jangan lupa minggu depan kita ada JTC Connect. Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Aku undang semuanya untuk boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah dengan doa syafaat. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih atas kebaikan, terima kasih atas perkenanan Tuhan atas kami. Kami dapat berkumpul kembali di ruangan ini, memulai dan mengakhiri ibadah kami. Itu semua hanya karena kebaikan Tuhan. Tuhan, biarlah setiap pujian dan nyanyian hanya untuk kemuliaan nama Tuhan.
Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang telah dibawakan oleh Kak Granito. Kami belajar untuk menyiapkan hati kami, untuk menyiapkan diri kami dapat dipercaya, dan membawa serta penyertaan Tuhan agar kami dapat mengupgrade diri kami. Teman-teman, mari arahkan tangan kita ke Kak Granito. Tuhan Yesus, inilah hamba-Mu Kak Granito. Engkau memberkati dalam setiap aspek kehidupannya, Engkau memberkati pekerjaannya, Engkau memberkati keluarganya. Apapun yang dia buat, Kau selalu buat dia berhasil. Kau terus pakai dia dan jadikan ia terang dan garam dimanapun ia berada. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin berdoa bagi pemimpin-pemimpin gereja kami, Gembala Sidang kami, Bapak Niko, dan Gembala CK7, Bapak Dr. Yanto. Memberkati Tuhan setiap pemimpin-pemimpin gereja kami. Berikan atas mereka visi dan misi yang baru dalam memimpin gereja kami. Kau pakai terus gereja kami menjadi alat-Mu yang Kau pakai secara luar biasa di era Pentakosta yang ketiga. Kami juga ingin berdoa bagi Indonesia, bagi Presiden kami, Bapak Joko Widodo, beserta wakilnya Bapak Maruf Amin. Memberkati Tuhan setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami, dari pemimpin yang terbesar hingga pemimpin yang terkecil. Kau selalu memegang pemimpin-pemimpin bangsa kami, agar Kau pakai mereka memimpin bangsa Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, menjadi bangsa yang Kau pakai untuk memberkati bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin berkati bagi generasi Yeremia, generasi anak-anak muda, dan jemaat-jemaat CTC. Kau selalu memakai kami ya Tuhan. Berikan kepada kami roh hikmat marifat, roh takut akan Tuhan, agar melalui kami banyak jiwa-jiwa yang dapat dijangkau, dan melalui generasi kami nama Tuhan selalu dimuliakan. Tuhan, kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, sampaikanlah kami ke tempat tujuan kami tanpa kurang suatu apapun. Dan teman-teman, mari siapkan hati kita untuk menerima doa berkat melalui hambanya. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Anak JTC yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah menerima berkat, mari kita sama-sama katakan amin.